Insight baru tuh penting guys dalam otomotif. Nggak melulu itu mobilnya itu aja, tapi ternyata ada kan yang punya fitur kayak gini. Dan kembali lagi di channel Selekta, ngalur ngidul yang penting meaningful. Oke, hari ini gue bersama Dwiki ya. Ini akhirnya bisa ngobrol juga sama Dwiki. Sayang tadi mau bahas Galen, tapi udah laku guys. Jadi oke, benar. Jadi langsung sama Pak Dwiki hari ini. Halo Wik. Halo. Gila, si paling salaman. Padahal kemarin ketemu loh. Oke, jadi hari ini kita akan bahas satu mobil yang menurut gua mungkin worth it kalau lo sedang JDM. Gua nggak ngerti-ngerti banget sebenarnya sama Nissan, tapi kalau ngomongin Nissan itu ngomongin ya apa ya, pabrikan yang mungkin hampir sama, nggak pernah dikurang-kurangin soal level mobilnya ya. Jadi menurut gua sama seperti adaptasi dari Jepang, dan kesininya itu ya beda tipis. Dan di sini langsung kita cek adalah Nissan Serena. Oke, langsung aja sama sumbernya ya. Jadi, by the way, sebelum nonton video ini, lu boleh kepoin Instagramnya Pak Dwiki, ini namanya Dying Car ya. Ada di Instagram, nanti di sini gue tulis. Lu langsung bisa cek yang butuh mobil second tapi berkualitas. Langsung cek di Instagramnya sini, Dying Cars. Oke, Wik. Kita langsung bahas ya, Wik ya. Nissan Serena nih, tahun berapa nih, Wik? 2015. 2015? Pakaiannya 16. Oke. Kan kayaknya kalau Nissan itu apa sih tipe tertingginya Highway Star ya, bener ya? Ya, kalau HWS tuh ada dua dia. Non panoramik sama panoramik. Kebetulan yang ini non panoramik. Oke, berarti ini HWS ya, singkatan dari Highway Star. Ya kalau di Livina juga ada ya kalau nggak salah ya Highway Star. Ada. Gimana guys menurut kalian? Gue sih dengan mobil harga segini ya, sekitar mungkin 150-an ya, Wik ya? Di bawah malah. Bahkan di bawah loh kalau beli di Dying Car. Jadi ini mobil sih menurut gue hampir sama kayak di Jepang secara desainnya. Gue yang sedang dari Nissan adalah, lu kalau perhatiin deh, kayak Nissan Juke, terus Nissan yang lain itu tuh ya dari Jepangnya ke sana bentuknya ya begini gitu loh. Nggak ada dikurangin. Nggak ada dikurangin, jadi sama semua ya. Dan menurut gue nih dari sayangannya mungkin apa, Big Fox sih? Sayangannya ini di tahunnya dia tuh sayangannya Nafwan sama Biante. Oke, sekarang kita ngomongin eksterior dulu ya. Ini 2016 ini apa yang membedakan? 15 dan 16 sama aja kan? Sama aja, tapi yang 2000 dia kan keluarnya tahun 2013. Oke. 13 itu dia non facelift. Ini yang faceliftnya. Oke. Itu facelift di bagian mana tuh, Wik? Lampu atau grill? Ini semua beda. Bumper, grill, lampu. Ini kan lampunya udah tumpuk kayak Velfire. Oh iya. Iya. Namanya lampu tumpuk guys. Lampu tumpuk kalau bahasa pedagang. Oke, jadi ini ada kayak memangnya sih ada dua gini ya. Iya. Mungkin kayak seperti Avanza ya. Oh iya bener juga ya, Avanza lampu tumpuk iya. Pisah guys. Iya. Jadi bener, dan lampunya sih menurut gua cakep ya, di tahun segini dia sudah HID ya. Udah proyektor. Udah proyektor namanya. Oke, terus apa lagi? Sama kalau yang lama kan lampunya masih kotak, itu lampu tumpuk. Dia sama ini. Sama apa tuh? Molding ya. Kalau nggak salah inget ya. Oke, ini namanya body molding ya. Iya, moldingnya beda. Sama ini, lampu belakang beda. Oh, lampu belakang. Ya, dia udah clear. Sebenarnya sih yang lama juga masih ada clear, tapi ada merah-merahnya. Ada merah-merahnya, ada agak sedikit kebiruan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, lampu ini demen banget ya, maksudnya anak-anak kita sih nyebutnya albino ya. Jadi kalau mobil albino. Ya karena kayaknya mulai start karena lihat Harrier waktu itu. Harrier tuh 2000 berapa ya, Wik, ya dia albino? Harrier ya? dari awal 2003. 2003 tuh, waduh, gue udah ngerasa kayak Jepang itu kenapa kalau bikin desain banyak lampu clearnya gitu, yang versi Jepang kayak contoh Jazz ya. Jazz kalau yang hybrid dia clear gitu. Alteza ya. Alteza awalnya Alteza sih ya, bener. Nah jadi identitas banget ya dengan lampu clear ini, gue demen banget ya. Dan Foxy di 2017 kalau nggak salah itu sudah albino juga ya. Nafwan juga ada ya, Wik ya? Nafwan nggak albino, albino tapi ya? Iya, Nafwan nggak albino. Yang lamanya ada albino. Nah, yang lamanya ada itu, albino. aku suka albino. Ya kalau anak-anak sekarang bilangnya clear brake lamp, stop lamp clear. Ya, JDM banget bro. Maksud gue luar biasa segini. Gue sih daripada beli LCGC, kalau gue, ini kan kalau gue pendapat boleh, Wik ya? Boleh lah.
ini mau liburan kan. Menurut gue oke sih. Terus apalagi nih Wik, yang signifikan? Paling sih kalau facelift bedanya itu aja sih sebenarnya ya. Itu aja Kalau segi interior sama semua. Sama Interior semua. Sama Berarti dia tadi- facelift aja. Lampu tumpuk, Lampu tumpuk, membemper. molding sliding yang bumper yang sampai pintu ya. Oh sama velg lupa. Oke, Velgnya beda. velgnya Iya, beda. Dan ini men, Heeh. yang paling penting adalah Highway Star. Nah, ini yang paling penting. Velgnya ini Velgnya two-tone beda. dia. Oke, Kalau yang velgnya lama two-tone. belum two-tone. Ini ring berapa ya? Lupa gua. Ini bentar, gue lupa. Ini ring. Mana dia? Oh ini ring 16. 16 dia. 16 bannya 205, 65. Ini masih bawaannya Wik ya? Enggak udah ganti. Oh, udah ganti. Udah ganti baru ini bannya. Oke, bannya Ecopia, mahal guys sekarang. FP150 ini enak banget, bannya empuk dan baru ya masih fresh ya bannya. 2024 nih. 2024, oke banget ya. Dimensinya untuk rivalnya dia paling gede nggak sih, Wik? Enggak, sebenarnya yang paling kecil itu Nafwan sebenarnya. Oke, berarti ini Nah, oke lah untuk rivalnya ya paling. oh paling enak sih ini sih. Cuma Ini. sebenarnya nggak lebar-lebar amat sih sebenarnya. lebar-lebar. Panjang aja. Panjang aja Iya, ya? panjang aja, nggak lebar-lebar amat sih. Oke. Paling nggak beda lebarnya nggak beda jauh sama Honda Freed. Nggak beda jauh. Oh iya? Iya, nggak beda Tapi jauh. kalau dilihat, coba lu kalau lihat kerasanya kayak lebih panjang ya, lebih Karena lebar. kan dia kan panjang ke atas mungkin. Oke. Jadi kelihatannya gede. Dan mungkin banyak add-on-nya kali ya. Iya, Maksudnya jadi lebih kelihatannya gede. gondrong. Oke, kita balik ke ruang mesin yang pastinya lu penasaran mobil segede ini kira-kira berapa horsepower dan tenaganya gimana? Coba boleh dijelaskan Pak Dwiki. Kalau mesinnya sih persis sama kayak X-Trail T32 2000 cc. Nah, sama dia. Horsepower-nya 146, torsinya lupa tadi berapa? Ya, 200-an berarti kayaknya. ya. 200-an kurang lebih 200-an lah torsinya. Kalau- Ya kalau lari sih ya begitu deh, nggak kenceng sih. Cukup lah. Cukup ya? Buat cukup aja dia. Karena- iya. Sama bensinnya sih paling boros 18 dalam kota. Paling boros 18 dalam kota sih oke lah ya. Maksudnya lu pasti kan bawa mobil ini nggak mungkin sendiri, pasti sama keluarga. Itu dalam kota. Dan kalau bawa mobil kayak gini biasanya sih nggak ke dalam kota ya. Jadi Kalau keluar kota 115-an bisa. 115 Iya. irit. Bro. Kalau ini ya, kalau kakinya sekolah ya. Oh iya iya. Nah, kalau kakinya sekolah bisa. Untuk mesin Wik, di ini Serena yang C26 ya. C26. C26. Orang tuh kadang-kadang bingung nih, apakah Nissan itu sulitkah spare partnya atau mahal nggak gitu? Boleh nggak sih lu jelasin biar nggak worry gitu loh? Oh. Karena kan kalau kita kan biasanya tuh kalau anak mobil kita research dulu tuh. Jadi jangan takut sama, oh mobil nih mahal nih. Enggak sebenarnya. Kalau lu mau research, makanya nih coba boleh Pak Dwiki dijelaskan. Kalau Nissan sih dibilang spare partnya mahal, enggak. Malah rata-rata sebagian partnya ada yang lebih murah dibanding Toyota. Contohnya coil. Dia kan ini lawannya Nafwan. Iya. Nafwan itu dia mesinnya kan Altis 2000 cc kalau nggak salah. Iya. Beda kode aja, cuman Iya, iya. kurang lebih sama lah. Lah ini coilnya paling masih sejutaan lah coilnya. Kalau Nafwan 1,2 ke atas lah. Tapi ini bicara orinya ya. Iya, iya. Coil orinya ya. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh sebenarnya sama Toyota. Paling yang Sama-sama aja. mesti di concern di mobil ini paling CVT aja sih. Oke. Karena ini kan transmisi CVT. Kalau rusak lumayan mahal, tapi tenang aja sih kalau Serena yang ini CVT-nya terbilang bandel. Dan ketimbang balik yang lagi lain. ya, kalau menurut kita nggak ada mobil yang bala. Yang ada lu kagak ngurus mobil mungkin iya. Karena menurut gua yang namanya Matic mechanical tuh lu hanya butuh cek secara berkala gitu loh. Kalau sekiranya memang harus dikuras aja atau enggak lu mungkin harus purging ya kenapa ditunda gitu loh. Karena semuanya mechanical-nya otomatis. Jadi kalau ada yang kurang oli atau ada yang rembes lu nggak cek udah pasti jebol. Jadi nggak ada yang bala menurut gue. Jadi di mesin ini secara nampung di body X-Trail dan di body ini gua rasa so-so lah cukup tenaganya untuk ukuran yang sebesar ini sih oke banget ya. Dan ruang mesinnya lu lihat deh, ini lumayan padat sih, jadi nggak ribet. Spare partnya juga banyak kok, di e-commerce banyak, Tokpetan biasanya. Ruang mesinnya menurut gua oke, interface-nya juga enak banget gitu loh, nggak rudet gitu. Dan simple ternyata Nissan itu. Ya memang simple sih, secara dashboard juga simple. Gitu aja, jadi kalau soal mesin aman ya, Wik, ya? aman. Mesin aman. Terus kuat juga nggak sih? Kalau beli Nissan yang penting mobilnya yang kerawat carinya. Elektrikalnya nggak ada yang dikakalin, udah itu aja. Jadi itu tips dari Pak Dwiki, The Dying Scar ya. Kalau mau cari Nissan, electrical nggak boleh dimainin, pertama. Kedua, at least servis berkalanya jelas, gitu aja sih. Ya tapi mobil baru tuh memang itu aja guys sebenarnya. Langsung kita ke bagian interior. Oke, ini kita udah teleportasi ke interiornya. Teleport. Mobil 140 jutaan guys. Gua kaget sih, kaget Wik gua. Nyaman banget anjir. Gimana kaget?
Wow. Coba lu kaget gak Bob? Ini yang rekam men. Itu ini udah sampai offset kakinya dan masih nyaman. Ini kalau bawa anak bisa maju mundur gak? Oke. Bisa kalau gue ada anak gue ke depan kadang-kadang. Gue nggak usah ngomong legroom lah, luas banget coy. Headroomnya juga gede. Ini gila, ini udah ada meja dan ini sih menurut gue masih kaki gue masih bisa gini coy. Ini mejanya juga biasanya kan kalau Foxy itu kalau nggak salah cuma sebelah deh. Ini ada 2 coy. Ada 2 dan nyaman banget. Bahannya dia sudah sweat, bahkan bukan sweat, ini kain men. Tengahnya kayak Recaro batik F4 gak sih? Dan di sini ada wow. Ini bisa maju mundur kebetulan. Oke. Ke tengah sampai ke tengah lagi. Jadi kalau di sini kamu minum tinggal tinggal gini ya. Jadi ini mobil servis banget nih. Jadi gokil. Bisa jadi lurus juga isinya. Iya. Ini bisa jadi begini. Oke. Bisa jadi begini. Daripada ngambil yang green car itu. Gue Gue gak ikut-ikutan ya. Oke, gue ikut-ikutan ya. ngambil ini deh. Ini ada ini worth it juga. banget. Oke, ini kiri buat kanan. matahari ya. Visor dan ya ini semua mobil inilah ya, semua mobil boxy ada begini Biasanya ya. ada, Ya biasanya. ini lengkap semua. AC doang yang gua sanksi. Ini masih geser guys. Cuman smooth. Jujur smooth oke banget. Cuman harusnya kalau dia pencet oke. Tapi overall nih gila sih, dan ada TV-nya juga udah dapet bawaan. Ini menurut gua dari bahan joknya oke. Ya dia jahitannya juga mantep. Tengahnya kayak bener kayak Recaro Bata coy. Iya, kira karo. Terus Tapi lo mobil tahun berapa? 2015. Dalamnya sih lucu. Dalamnya oke. Dan ini luas banget. Ya ini bisa jadi 3 row atau lu mau jadi captain seat langsung tiba-tiba gimana Ya nih? gini doang tinggal. Mendadak captain seat bro. Ada captain seat. Anjay. Jadi begini. Dan di belakang luas banget Cuma tadi. minusnya ini aja nih, di sini agak gameplay. Oke. Ah, Tapi oke lah ya. harusnya gameplay. Karena menurut gue yang paling penting adalah kaki. Ini legroomnya oke banget. Coba circle terdekat kalian ada nggak sih yang pakai Serena atau nggak pakai brand Nissan? Paling mentok juga Livina, coy. Dwiki ini dulu pakai Nissan Juke, terus ya karena dia ini juga jualan mobil juga. Gue penasaran karena mobil dia unik-unik nih. Jadi gue lihat nih Serena, gue belum pernah, cuma lihat di jalan doang. Dan kalau di Jepang tuh, lo nonton video walkthrough tuh banyak banget dipakai buat keluarga sana. Dan gila ternyata memang senyaman itu ya. Dari segi setirnya juga menurut gue oke, nyaman. Dia tebel, semua pencetannya digital semua ya Wik ya? Iya, dari situ semua. Buat pencetannya. tape-nya, terus speedometernya gokil sih. Iya, udah digital. Digital dan dia Udah kayak digital. KFD, Civic FD. urung gitu loh, kayak apa ya? Masuk ke dalam gitu loh, kayak dimensinya beda, gue nggak tahu istilahnya apa. Keren aja, karena memang gue nggak ngerti yang mobil tahun baru, cuman ini sih nyaman banget ya. For your info juga ya, mungkin yang belum tahu, kita bisa ini belajar bareng ya. Ini bahwa ada segmen lain selain Nafwan dan Biante. Biante. Ada Telkom. Sorry. Oke, Wik, lanjut. Kira-kira interior kan tadi kan nih penglihatan orang awam aja nih ketika masuk kayak gini nih rasanya. Kalau dari lu sendiri apa sih yang lu mau jelasin dari Nissan Serena C26 ini? Kalau gue bilang sih ini mobil kepraktisannya gila sih menurut gue sih. Oke. Kayak ini joknya di bawah sini laci. Laci. Nanti kita lihat ya. Laci. Bener nggak laci itu? Bener, ini di bawah ini laci. Taruh Hot Wheels bisa guys. Gokil. Laci juga ada tuh kiri kanan. Gokil. Banyak laci. Lacinya banyak. Ke kiri sana tuh. Yang paling penting orang Indonesia adalah laci. Soalnya gila gue naik mobil itu all new tuh kagak ada laci. Di depan konsolnya kiri kanan. Ya. Iya, ini kan bisa maju ke depan, ini juga bisa dibuka. Berarti Asia banget sebenarnya ya. Iya, emang cocok buat di Indo juga lebih cocok ke sini sih sebenarnya. Iya, Karena oke. kompartemennya banyak ya, meja. Gue demen sih karena gue punya anak, mejanya kepake pasti Iya, kalau oke. di jalan. Head unit menurut gue Sona sih masih biasa, cuma kan mobil keluarga ya. Jadi gimana ya, lah. cukup aja sih. iya. Iya. Kalau fitur sih sebenarnya lengkapan yang Oke. HWS yang panoramik. HWS sebenarnya. yang panoramik tapi tetap HWS loh. Tetap ini. HWS. Oke. Cuman ini dari segi safety-nya juga cukup, airbag-nya ke atas loh. Oke, Ada airbag di atas. Berarti ada berapa titik ya ini? Banyak banget. Banyak. Ada safety-nya. Menurut gue nih Nissan tuh nggak perlu diraguin lagi sih. Standar Livina aja, jujur men, Livina tuh bukan mobil nggak enak. Sebenarnya enak. Cuman ya mungkin karena di sini
ya orang balik lagi ya, cuman ke beberapa brand doang. Gue pakai Livina sebenarnya aman-aman aja kok, enak-enak aja. Nissan Merc yang 3 silinder yang Nismo Edition itu enak menurut gue. Sebenarnya kalau pakai Nissan yang penting dirawat aja Dirawat sih. aja Iya, sih. sebenarnya. Ini Dia gua- nggak bisa disamain kayak mobil kayak Toyota gitu, Oke. nggak dirawat. Kalau Toyota kan nggak dirawat, mungkin masih bisa jalan. Oke. Kalau ini enggak, dia emang harus dirawat, olinya nggak boleh telat, oli metiknya nggak boleh telat, kayak gitu-gitu aja sih sama cooling sistemnya. Kalau Nissan kan lemahnya memang di cooling system, itu cukup Oke. diperhatiin aja sebenarnya sih, itu aja sih. Sebenarnya itu kan common yang harus lo lakukan aja sebenarnya. Jadi nggak ada ya cerita mobil bala. Gue paling kesel. Bala itu adalah kelakuan lu sendiri untuk merawat mobilnya nggak benar. Kira-kira lu para mungkin yang baru merit ya, umurnya 20-an ke atas, 30-an yang baru merit, yang dulunya pengen, gue dulu punya mobil FD atau nggak GE, GSG 8, harganya range-nya segitu nggak sih? Segitu ya? Sama segitu. Begitu punya keluarga. Begitu punya keluarga, gua rasa daripada lu beli patokannya kan Toyota itu, atau enggak apa mungkin R3 atau apa. Oh iya boleh pilihan, tapi menurut gua ini paling worth it di harga segini coy. Jadi ini gua bukan promosiin si Dwiki dan Daeng sekarang ya, tapi ini adalah optional baru yang untuk lu keluarga-keluarga. untuk keluarga-keluarga yang memang punya budget minim tapi lu pengen eksklusif, pengen elegan gitu. Seluas ini. Seluas ini. Dan insight baru tuh penting guys dalam otomotif. Nggak melulu itu mobilnya itu aja, tapi ternyata ada kan yang punya fitur kayak gini, dan pilarnya tuh gede banget loh. Pilar di depan itu kalau Navon kecil itu gila panjang banget. Pilar yang di lampu itu namanya pilar apa ya itu ya, kaca mati di depannya tuh gila banget, gokil sih. Gue nggak bisa berkata-kata, kalian deskripsiin sendiri seperti apa nih ya, dan nanti kita lihat langsung sinematik dalamnya, karena menurut gue nih dalamnya butuh banget di sinematik. Oke, review bagasi ya. Di sini lu bisa langsung lihat Dominic Toretto masuk ke dalam bagasi muat, dan men, gila, ini luas banget. Ya ini kan ada bangkunya tapi dilipat. Tuh. Ya kalau bangku dilipat masih aman lah ya. Ini luas banget dan gila sih. Oke banget ya. Jadi gua speechless aja ya, karena gini loh. Range harga di Indonesia mobilnya itu kan lu tahu sendiri kan mana yang tiba-tiba overpriced dan ada yang terlupakan, seperti contohnya mobil ini. Ini harga segini dapat barang begini. Top. Lihat ya. Ini berdua kalau lu mau apa gaya-gaya Fast Furious gitu lo. Ini bisa jadi ini loh. Penanda hujan. Tuh, bisa jadi. Lu kalau mau nongkrong, Jadi penanda hujan. nongkrong bisa. Ya kan? Panjang. Panjang tuh. Lu mau awning, taruh meja di sini bisa. Karena nih gila men. Oke, sampai sini aja ngalur ngidulnya. Tapi ya semoga lagi ya. Tagline kita adalah ngalur ngidul, semoga meaningful. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian semua yang lagi cari-cari mobil. Range harga segitu. Dan gue ingetin lagi, kalau mau cari mobil second yang berkualitas boleh langsung ke Dwiki ya, di sini Instagramnya. Dan see you on the next konten lagi. Oke, bye.